Jadwal dan agenda sidang sengketa hasil Pilpres di MEK hari ini, pemeriksaan ahli saksi kubu Ganjar. Sidang lanjutan sidang perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, PAPU, Pilpres 2024 kembali berlangsung pada Selasa, 2 April 2024. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ini digelar Gedung MEKEI 1, Lantai 2, Jakarta mulai Selasa pagi. Berdasarkan informasi di situs resminya, Mahkamah Konstitusi, MK, mengagendakan sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini dimulai pukul 8 pagi WIB. Agenda sidang hari keempat ini, yakni pembuktian pemohon. Adapun yang menjadi pemohon dalam perkara nomor perkara 2 PAPU.Pres.SAIE 2024 ini, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pembuktian pemohon, mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan pemohon, keterangan dalam agenda sidang MK di situs resminya. Sebelumnya, MK telah menggelar sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda dan acara serupa dengan pemohon kubu 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Senin, 1 April 2024. Sidang dengan nomor perkara 1 PAPU.Pres.SAIE 2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini dimulai pada Senin pagi. Dalam persidangan, tim hukum Anies Cak Imin menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan MK akan memeriksa para saksi dan ahli dari pemohon Amin. 19 saksi dan ahli, rencana 7 ahli dan 12 saksi fakta, kata kepada wartawan. Senin, 1 April 2024. Namun, 10 saksi kubu Anies tiba-tiba mengundurkan diri dari sidang sengketa hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, Senin, 1 April 2024. Tim kuasa hukum Amin, Bambang Wijojanto, menyebut para saksi kubu Amin yang mundur ini diantaranya merupakan aparatur sipil negara, ASN. Meski begitu, Bambang Gan menyebut mundurnya saksi kubu Amin disebabkan adanya intimidasi. Ada saksi mundur, banyak sekali, lebih dari 10 saksi mundur, ucap pria yang akrab disapa Biwi itu dalam jumpa pers di sela sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta, Senin. Sebagai informasi, MK memberikan batasan 19 saksi dan ahli yang bisa dihadirkan oleh masing-masing pemohon. Kubu 01 memohon menghadirkan 4 orang menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai saksi. 4 menteri tersebut meliputi Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Diketahui, KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024 dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 96,2 juta suara atau 58,58% dari jumlah keseluruhan suara. Sementara Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat 24,95% atau 40,9 juta suara. Urutan terakhir, yakni paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 27,04 juta suara atau 16,47%. Setelah KPU mengumumkan hasil pemilu 2024, kubu Anies dan Ganjar mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK. Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi, MK, akan memanggil 4 Menteri Joko Widodo, Jokowi, dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada pekan ini.
Keempat menteri tersebut, yakni Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan, Menkyu, Sri Mulyani, dan Menteri Sosial, Mensos, Tri Risma Harani. MC pun berencana memanggil 4 menteri Jokowi itu pada Jumat, 5 April 2024 mendatang. Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, kata Ketua MK, Suhartoyo dalam persidangan lanjutan hari ini, Senin, 1 April 2024, dikutip dari YouTube Mahkamah Konstitusi. Suhartoyo menjelaskan, keputusan pemanggilan keempat menteri itu tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terkait permintaan para pemohon, kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Jadi yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, katanya. Lebih lanjut, Suhartoyo menyebut pemanggilan dan keterangan dari 4 menteri Jokowi itu dinilai penting.